hai, hai, hai. Gimana kabar kalian, guys? Baik, baik. Jadi, kenapa kita Kangen. buat video kayak gini? Karena Kenapa? kita jarak jauh. Jauh. Oh iya benar. Ya, Kita ada di Jogja. Kalian ada di? Gading Serpong. Oke, Oke, yaudah langsung kita ke topik kenalan. kali ya. Ah? Oh iya, kenalan dulu, kenalan. Dari aku deh. Halo, aku Josie, aku topi biru. Aku Franklin, topi merah. Aku Patricia, aku topi hijau. Topi lilin, topi putih. Aku Cleo, topi hitam. Aku Fiona, topi kuning. Hmm. Oke, langsung ke pembahasan kali ya. Em, jadi kita mau bahas soal intake Pradita. Kalian ngerasa nggak sih belakangan ini tuh kampus kita mabanya khususnya di DKV ya, itu intake-nya tuh naik. Jadi tahun pas kita masuk tahun ini, tahun maba tahun ini yang masuk tuh lebih tinggi daripada tahun kemarin. Nah kira-kira gimana caranya supaya intake ini tuh terus naik gitu, jadi nggak turun? Kalian ada ide nggak gimana supaya bisa kembangin ini terus-terus gitu? Jadi stay naik nggak turun. Ya, sebelumnya datanya gimana sih? Topi Iya, putih? datanya dari data gimana? Nah, ini karena open house dan berbagai macam tour untuk mahasiswa SMA. Pradita menjadi lama-kelamaan diketahui oleh lebih banyak orang. Rata-rata mahasiswa baru untuk Pradita itu 21. Untuk DKV, angkatan 23 itu ada 48. Nah, untuk angkatan 24 itu ada kelebihan mencapai 66 mahasiswa yang baru. Itu bertambah. Ada kenaikan ya berarti ya. Kalau di data sendiri tuh naik ya dari faktanya. Nah, kalau misalkan itu kan dari data nih, kalau misalkan dari ide-ide nih, kalian ada ide nggak nih gimana kira-kira supaya eh apa ya, ide-ide yang gila gitu supaya tetap naikin intake-nya? Ya kan dari pengalaman aku sebagai mahasiswa DKV di Pradita selama 3 semester itu, aku tuh sering lihat sekolah-sekolah SMA yang datang ke Pradita sebagai kampus visit gitu. Nah biasanya itu tuh cuma dikasih seminar, tur kampus, sama ditunjukin aja fasilitas-fasilitasnya, kayak nggak boleh cobain gitu. Terus menurut aku tuh udah agak boring gitu, soalnya kampus lain banyak yang melakukan hal itu juga. Nah jadi aku tuh pengennya kita beda dari yang lain, kita bikin mobile design studio on tour, dimana kita tuh bisa memodifikasikan trailer atau truk menjadi studio keliling. Jadi dalamnya truk atau trailer itu kita install kayak apa sih esensi di DKV di Pradita. Misalnya kita bisa memasukkan karya-karya dari mahasiswa DKV dan apa fasilitas-fasilitas seperti komputer dan alat gambar yang kita biasa pakai. Nah menurut aku itu lebih engaging buat anak-anak di SMA. Jadi mereka tuh nggak cuma dengerin aja duduk gitu, terus apa cuma keliling-keliling lihat-lihat aja, nggak boleh interaksi gitu kan. Jadi kurang kurang berpengetahuan tentang oh DKV tuh kerjanya ngapain aja sih gitu. Oh, jadi ini konsepnya kayak food truck gitu, tapi isinya tuh perintilan di cafe gitu ya. Ya. Ya sih menarik karena kita belum pernah lihat ya kayak yang bawa-bawa truk tapi isinya tuh pameran show gitu. Biasanya kan kita yang datang ke tempat kan. Nah, tapi menurut kalian gimana nih ide ini? Menurut aku sih sebagai topi kuning itu ide yang bagus banget ya. Jadi kayak kita tuh jadi memberi experience lebih gitu buat mengenali DKV Pradita tuh kayak gimana. Jadi kayak ada interaksinya gitu loh. Jadi kayak menarik sih menurut aku kalau emang dibuat kayak gitu buat promosinya. Eh, aku sih gitu sih ya. Kalau aku sih sebagai topi itu melihatnya eh, ada yang kurang pas gitu kan. Pertama, itu dari segi budget. Karena untuk truk itu kan nggak mungkin murah ya. Terus bayangin misalnya eh, sehari ke 5 sekolah. Itu udah buang-buang tenaga, nggak buang-buang waktu. Rupanya di sekolah itu yang minat DKV itu dikit. Nah, dibandingkan kalau siswa-siswa datang ke kampus Balita, kan mereka langsung experience fasilitas yang bakal dipakai di kampus. Jadi mereka tuh udah ada gambaran kayak, oh kampus Balita tuh kayak gini. Kalau itu kan cuman ini ya, misalnya hasil karya, cara desain gitu-gitu.
Ya gitu sih. Oh, make sense sih. Jadi kendalanya di budget ya. Karena belum tentu juga semua semua orang tuh bakal tertarik. Terus kita juga cost-nya lebih besar karena pastinya bakal lebih bayar bensin sama truknya sendiri. Terus maintenance truknya itu juga nggak murah sih, setahu aku ya. Terus iya ya, make sense. Kalau yang lain gimana? Ada pendapat lain? Apa? Menurut aku sih dari aku topi merah. Hmm. Menurut aku, feeling aku ini eh, sedihnya emang benar, emang gak sesuai budgetnya mahal banget. Dan juga DKV nggak mungkin apa kayak satu sekolah kan nggak mungkin DKV doang ya. Tapi bagusnya itu kalau baiknya sebenarnya ini ide yang seru sih sebenarnya menurut aku karena Karena masih fresh. iya fresh dan juga kayak sebenarnya nggak cuman kita nggak misal nggak ngunjungin sekolah SMA biasa gitu misalnya kita coba ke SMK deh jaraknya ke SMK yang multimedia gitu kan itu kan ada DKV-nya juga mungkin mereka lebih tertarik dan lebih banyak minatnya gitu. Menurut aku gitu sih. Menurut aku kalau dari perspektif aku jadi mahasiswa SMK apa kayak siswa SMK aku bakal happy banget kalau bisa experience itu. Jadi bisa tahu kampusnya kayak gimana kan. Itu Aku seru banget. aku mau nanggapin. Aku baru kepikiran juga. Kalau misalkan secara feeling sih emang iya ya. Misalkan kalau misalkan pakai truk itu kan pasti menarik kan. Orang tuh pengen mengunjungi sesuatu atau beli sesuatu tuh pasti karena menarik dulu kan. Kalau fungsinya itu kayak itu mah belakangan gitu. Yang penting tuh apa nih dulu gitu baru pas masuk misalkan nggak cocok ya udah. Tapi memang yang kata topik hitam benar karena kalau misalkan mereka pada ujungnya nggak daftar atau nggak masuk itu costnya gede di kita. Tapi secara target audience dan engagingnya menurut aku tuh lumayan oke untuk bisa dijadiin salah satu ide. Tapi ini masih ngawang nih, ada ide lain gak nih yang bisa kita diskusiin lagi? Ada ide lagi? Gimana tuh Ijal? Ada, kita bisa bikin instalasi seni atau kayak projection mapping di dinding kampus Pradita. Di dinding iya di dinding dulu ya. Karena kan biasanya kita selama di DKV tuh pamerannya tuh instalasinya tuh paling kecil-kecil kan, misalnya pamerannya. Nah mungkin kita bisa bikin dalam skala yang lebih besar. Jadi kita bisa ya kayak orang nonton film di proyektor kan, di projector screen, tapi projector screen ini tuh kampus kita. Jadi kita memamerkan karya seni kita di luar dinding kampus Pradita. Jadi kalau orang lewat tuh bisa lihat oh ini tuh Pradita ya, kayak memorable gitu. Jadi kalau ada orang nanya kamu kuliah di mana? Oh aku kuliah di Pradita. Oh Pradita ya, itu yang kampusnya nyala kan yang ada warna-warninya. Terus nggak cuma proyektor aja, mungkin kita bisa bikin instalasi seni yang gede gitu kan, yang misalnya kayak di mall kan biasanya ada pohon Natal yang gede banget gitu, bisa jadi. Jadi kalau orang lewat tuh juga bisa lihat. Jadi nggak cuma eksklusif buat mahasiswa Pradita aja yang melihatnya. Bagus sih Iya menurut sih, aku karena menarik sih. iya, karena belum ada di maksudnya yang kita lihat itu di gedung-gedung kayak di mana tuh di Jakarta tuh Alam Sutra. itu kenapa? Di Mall Alam Sutra juga kayak gitu. Oh iya di LW juga ya Living World Ya. ya. Makanya menurut aku Itu sih juga itu menarik banget ya. Kalau buat di layarnya tuh kampus. nggak segede nggak satu gedung, belum ada kan yang satu gedung full ya kan. Menarik Iya, sih. jadi Yang lain gimana menurut kalau kalian? kalau kataku ya, kalau kayak gitu sih menarik banget. Jadi aku tuh punya kepikiran juga. Jadinya kita bisa taruh gambar-gambar karya-karya dari di kafenya tuh di Karya situ mahasiswa. aja. Iya, jadi makin menarik. Oh. Jadi kayak apa enggak kita tambahin sesuai seasonnya. Kayak gambarnya tuh sesuai season kayak ya bener kata Patty yang bisa Christmas like kayak gitu. Jadinya kita juga pas lagi jalan udah gading Serpong kayak set eh eh wah itu Pradita ya kelihatan kok kayak biasanya kan kita kalau ke Pradita kampusnya tuh pendek gitu kan nggak maksudnya nggak kelihatan gitu. Jadi pas kalau ada apa TV gedenya itu apa layar gedenya itu proyektor gede itu jadi kelihatan gitu gitu sih. Kalau dari aku sih kayak masih Iya. kurang perfect ya. Kayak soalnya kan again ini kan proyektor terus gede satu gedung satu dinding gede gitu. Ya budgetnya gimana? Itu kayak terus gimana cara convince-nya untuk ke pihak kampus ini tuh lebih
fokus ke seni kan. Sedangkan kan Pradita nggak cuma DKV doang, gimana cara convince eh ini kayak nonjolin banget DKV-nya. Kan ya, bisa. Iya sih. Itu bisa jadi pertimbangan juga terkendala soal budget karena itu masuknya ke elektronik dan itu nggak nggak murah ya, maksudnya untuk satu gedung dan benar juga sih kata Topi Hitam kalau itu kurang efektif kalau cuma satu jurusan doang ya kan? Ya kan, kalau bisa tuh satu semua jurusan, cuman kan kita belum tentu tahu jurusan lain gimana gitu. Apakah mereka juga ada bagian yang, maksudnya jurusan kayak akuntansi itu kan mau ditunjukin apanya, kalau di kafe kan karyanya menarik gitu kan. Efektif, kurang efektif iya sih, tapi menarik iya. Coba ada ide lain nggak? Gak ada. Gak ada. Nah, tapi kalau misalkan, berarti kalau nggak ada dari dua itu yang menurut kalian paling reachable, paling bisa dieksekusi, direalisasikan menurut kalian gimana? Oh iya, tapi mana belum lupa, maaf. Menurut kamu gimana? Maaf ya. Banget. Parah. Menurut kamu gimana? Aku sebenarnya feeling apa ya? Hmm? Kalau yang kedua, ide yang kedua yang proyektor besar gedung yang nutupin gedung itu kena ke environmentnya sih, misal kayak light pollution kan sebenarnya sekarang. Ada silau ya orangnya. Terus Kalau di jalan. orang kalau lagi misal lagi nyetir terus tiba-tiba silau, ya bahaya. Sedihnya sih gitu ya. Bisa nyakain juga nggak boleh. Oh, itu berarti kita ini polusi Udara langit Polusi. apa ya itulah. polusi cahaya ya. Ya. Gitu. Terus Sedihnya lumayan itu pakai listrik banyak ya. boncos aja. Iya sih. Iya. Nah, berarti dari dua ide ini nih kalau cuma bisa ada dua doang, yang mana yang paling reachable sama yang paling bisa kita realisasiin gitu. Satu. Ide nomor 1. Kalau kalian gimana? Menurut aku sih satu ya. Tapi aku suka dua-duanya, aku tapi pilih satu. Gimana? Tapi Tom. Tuh, yang lain dulu. Oke, tapi Putih gimana? Menurut kamu? Yang terus lebih itu ya, lebih maksimal lah. Ya bisa jadi maksimal. Ya, ini kan untuk pencahayaan biayanya lebih banyak dibandingkan truk sama maintenance truknya sendiri. Walaupun dua-duanya memang bisa jadi polusi, ya yang truk lebih itulah agak mengasih maksimal, lebih maksimal lagi kalau semuanya. Ya, kalau menurut aku sih sebenarnya kan yang truk tuh bisa dimaksimalin dengan cara ya kita tahu sekolah mana yang harus didatengin kan. Jadi menurut aku tetap nomor 1 sih. Ya. Berarti dari diskusi kita tadi kita dapat mengerucut berarti kita lebih condong ke ide yang nomor 1. Pertama itu masih approachable, budgetnya juga masih lumayan dan itu bisa efisien secara kita bisa menjangkau mereka langsung gitu, jadi nggak perlu kita datengin mereka ke kampusnya, kita yang datengin langsung gitu. Oke sih. Nah, jadi nih kesimpulan dari pembahasan kita tadi, kita dapat kita dapat kesimpulan kalau cara naikin intake Pradita itu dengan ide kita nomor 1, yaitu dengan apa tadi judulnya? Mobile Studio Design on Tour. Mobile Studio Design on Ya, Tour. paling kecil. Ya, kenapa kita pilih itu? Karena approachable, masih terjangkau mungkin untuk Pradita mungkin ya, nanti ke depannya, kan ini kita bicara masa depan gitu, nggak mungkin besok gitu. Terus itu juga efisien dan lebih menarik, soalnya dari kalangan non DKV pun pasti bakal tertarik, bahkan walaupun mereka nggak suka gambar, tapi seenggaknya mereka tertarik dengan apa sih yang ada di dalam truk itu gitu. Terus ya itu sih dari kita ya kan, dari diskusi kita temuin, kita kerucutin kalau kita pilih ide yang pertama.